Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung mau ke Prof. Zubairi. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih dengan adanya varian-varian yang masuk ke Indonesia. Ada pertanyaan apakah itu juga akhirnya harus mengubah, memodifikasi perilaku 3M. Mungkin yang nanya pertanyaan sederhana. Pakai maskernya jadi harus 2 lapis nggak? Cuci tangannya harus durasinya lebih lama nggak gitu? Dan jaga jaraknya apakah harus lebih jauh lagi gitu? Gimana, Prof? Oh iya, jadi pertama paling penting 3M biasa aja juga sudah cukup. Karena kenyataannya sekarang yang berkerumun banyak banget. Misalnya tadi malam sekali lagi di KRL Jakarta Bogor penuh banget. Demikian pula di transportasi umum di Jakarta juga penuh. Itu tidak boleh dibiarkan. Yang kedua, keluar rumah harus selalu pakai masker. Ya, maskernya masker yang tentu yang lumayan baik, ya masker bedah itu yang luarnya warna biru atau hijau itu juga sudah mencukupi. Tapi yang paling penting jangan berkerumun itu yang masih sering terjadi sekarang, baik di mall, baik di pasar, baik di kendaraan umum. Kemudian yang itu yang di daerah pembatasan di imigrasinya itu kalau misalnya karantinanya jangan 5 hari, kalau bisa ya 14 hari kalau yang baru datang dari luar. Dan yang baru datang dari luar banyak pekerja migran dari Malaysia yang positif, banyak tenaga kerja asing ada, warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia yang non pekerja juga banyak. Jadi misalnya di Wisma Pademangan juga makin penuh, selain juga Wisma Atlet, Wisma Pademangan yang sebagian besar yang untuk pendatang dari luar negeri. Prof, tadi dikatakan ada informasi dari Gubernur DKI Jakarta bahwa seminggu ini saja DKI sudah ada kenaikan 50%. Akankah itu yang juga terlihat di rumah sakit di seluruh Indonesia? Meningkatnya okupansi rate yang ada? Sudah ada. Jadi mulai dari Kudus, kemudian Bandung, kemudian Jakarta, kemudian sekitar Jakarta juga penuh di daerah Jabodetabek dan juga Prof. Iya, jadi sudah mulai suka mencari. Kemarin ada pasien nyari kemana-mana nggak dapat, akhirnya masuknya di RSUD Cengkareng gitu ya. Jadi memang jadi mohon pada masyarakat untuk lebih ketat untuk menjalankan protokol kesehatan. Artinya kalau nggak perlu jangan keluar rumah lah. Kalau nggak perlu banget. Sekarang ini kita harus menyadarkan diri bahwa ini masalah gawat darurat, dan untuk pemerintah ya mungkin perlu segera lockdown atau PSBB atau apapun namanya lah, asal prinsipnya membatasi pergerakan masyarakat dan diawasi, didisiplinkan. Oke. Nah, soal lonjakan setelah Lebaran ini memang sudah diprediksi ya 5-7 minggu setelah Lebaran akan ada kenaikan. Tapi dengan kondisi sekarang, Prof, prediksinya lagi akan berapa lama lagi, Prof, kita melihat angka-angka positif ini akan terus naik, Prof? Ya, tadinya kan kita menduga akan naik dan benar naik, tapi ternyata bukan hanya faktor Lebaran kan, ternyata kita mempunyai faktor yang paling penting, virus Delta India ini. Kemudian ternyata ada pendatang ya itu yang tadi pekerja migran dari Malaysia, kemudian dari anak buah kapal dari Pulau Fiji, kemudian warga negara Indonesia yang pulang dari mana, dari Arab Saudi, dari beberapa negara lain. Ya, jadi ada berbagai faktor yang ngumpul jadi satu. Untuk diketahui ke depan masih kita harus amat sangat waspada, karena sebentar lagi kan Idul Adha, sebentar lagi katanya akan ada Liga Sepak Bola. Kemudian pemerintah masih bermaksud untuk membuka sekolah tatap muka bulan Juli. Saya kira yang khusus tatap muka ya mohon batalin dulu lah, tunda dulu. Baik, saya mau ke Pak Diki. Tadi kalau Prof nih sinyalnya sudah harus ada rem darurat dari pemerintah. Sejalankah Pak Diki melihatnya? Ya memang sebetulnya sudah harus dari awal-awal ya, karena kita ini kalau bicara situasi sudah sangat serius. Jadi PSBB katakanlah Jawa itu ya sudah satu keharusan sebetulnya kalau bicara dari indikator ya. Karena kalau meningkat kasus di rumah sakit saat ini meningkat, itu adalah puncak gunung es. Kenapa saya sebut puncak gunung es? Testing kita ini satu rendah, terbatas kecil sekali testing kita itu. Dan itu dilakukan pada orang yang sudah bergejala,
sudah bergejala, termasuk ini ada yang tadi sampaikan Prof. Zubairi itu, adalah orang-orang yang datang terus, kan memang ada screening rutin kan, jadi ditemukan kasus. Jadi bukan atas akibat masifnya testing, bukan. Itu yang harus dibedakan. Jadi kalau ditingkatkan lagi testingnya, jumlahnya jauh. Seperti prediksi saya 50 ribu sampai 100 ribu itu sekarang sudah bisa terjadi. Jadi ini yang harus dipahami dalam konteks Indonesia yang sudah serius ini. Dan orang Indonesia kalau sakit, sekali lagi, nggak ke rumah sakit. Mayoritas ya, supaya BPS sebelum pandemi aja 80% kurang lebih di rumah mengobati sendiri. Nah, apalagi dalam situasi pandemi dengan stigma dan lain sebagainya. Nah, artinya yang datang ke rumah sakit itu mewakili banyak sekali kasus, bisa 8 kali sampai 10 kali lipat yang ada di masyarakat. Nah, inilah yang artinya harus disikapi sangat serius, terutama pada daerah-daerah yang kapasitas testingnya minim sekali. Mereka merasa aman, merasa zonanya zona hijau, padahal hijaunya hijau semu. Nah, ini yang berbahaya. Karena WHO mengatakan hanya 3 provinsi di Indonesia yang memenuhi standar dalam kapasitas testingnya, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera Barat. Sisanya, kita punya pertanyaan besar. Nah, artinya apalagi yang penduduknya besar seperti di Jawa ini, ya itu begitu banyak potensi menyimpan yang disebut dengan outbreak pandemi senyap itu yang siap meledak, dan potensi ledakan di akibat Delta varian ini ya kita nggak bisa hindari lagi akan banyak membebani layanan kesehatan termasuk kematian, dan itu prediksinya kan di Juli. Ya, itu sudah ada masukan tadi dari Pak Diki, dari Prof. Zubairi. Mudah-mudahan si pemangku kebijakan juga bisa menyerap aspirasinya, menetapkan kebijakan yang tepat gitu, agar penanganan pandemi di Indonesia juga bisa berlaku secara efektif. Sekali lagi, Prof, terima kasih. Pak Diki, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin tadi Bayu mengatakan bahwa pemangku kebijakan bisa menyerap aspirasi dari Prof. Zubairi dan juga Pak Diki. Tapi masyarakat ingat, ini masyarakat peran penting juga ya untuk Sangat menjalankan penting. terus 3M, di mana pemerintah terus menjalankan 3T untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke, kami akan kembali dengan informasi lainnya dari mancanegara sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.